Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan menjelaskan tentang memotivasi diri sendiri dan orang lain. Sebelumnya, perkenalkan, saya Desi Kalifania dari NIM 137. Saya Eva Ayu Lestari dengan NIM 136. Saya Laila Alfisahara dengan NIM 135. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian. Motivasi sebagai faktor internal dan eksternal yang mengarahkan seseorang untuk terlibat dalam perilaku yang berhubungan dengan tujuan. Motivasi dapat mempengaruhi intensitas, arah, dan ketekunan yang ditujukan seseorang dalam berusaha mencapai suatu tujuan. Bagaimana kebutuhan memotivasi orang? Semua teori motivasi kebutuhan termasuk hierarki kebutuhan Maslow, teori ERG, Alderfer, teori kebutuhan McClelland, dan teori motivasi kebersihan Herzberg, atau kadang-kadang disebut teori motivasi kebersihan. Teori dua faktor mengajukan gagasan serupa. Individu mempunyai kebutuhan yang akan menghasilkan motivasi. Teori kebutuhan menyatakan bahwa motivasi akan tinggi jika imbalan yang diterima individu atas kinerja tinggi memuaskan kebutuhan dominan mereka. Apakah ada cara lain untuk memotivasi orang lain? Teori proses fokus pada gambaran yang lebih luas tentang bagaimana seseorang dapat memotivasi individu lain. Teori proses mencakup teori harapan dan teori penetapan tujuan. Teori harapan mengatakan bahwa seorang karyawan akan termotivasi untuk mengerahkan upaya tingkat tinggi ketika dia yakin. Yang pertama, bahwa upaya tersebut akan menghasilkan kinerja yang baik. Yang kedua, bahwa kinerja yang baik akan menghasilkan imbalan organisasi seperti bonus, kenaikan gaji, atau promosi. Dan yang ketiga, bahwa imbalannya akan memuaskan tujuan pribadinya. Pentingnya kesetaraan dan keadilan. Individu mencari keadilan dalam sistem penghargaan. Imbalan harus dirasakan oleh karyawan sehubung dengan masukan yang mereka berikan dalam pekerjaan. Pada tingkat yang sederhana, ini berarti bahwa pengalaman, keterampilan, kemampuan, usaha, dan masukan nyata lainnya harus menjelaskan perbedaan dalam kinerja dan karena gaji, penugasan kerja, dan penghargaan nyata lainnya. Penghargaan dan desain pekerjaan yang dapat memotivasi karyawan. Ketika organisasi ingin memberikan penghargaan kepada individu atau kinerja tinggi tertentu, mereka seringkali beralih ke program pengakuan karyawan. Mengakui kinerja unggul seorang karyawan seringkali memerlukan biaya yang sedikit atau bahkan tanpa biaya sama sekali. Ketika organisasi ingin meningkatkan produktivitas, mereka seringkali menggunakan program pembayaran variabel. Dengan program ini, sebagian gaji karyawan didasarkan pada ukuran kinerja dan atau organisasi. Manajer dapat memperkaya pekerjaan dengan mengikuti model karakteristik pekerjaan. Model tersebut memberitahu kita bahwa pekerjaan yang menawarkan variasi keterampilan, identitas, tugas, signifikansi tugas, otonomi, dan umpan balik cenderung memberi motivasi karyawan. Kesalahan-kesalahan dalam sistem penghargaan. Individu tanggap terhadap sinyal yang dikirimkan oleh organisasi, dan jika mereka menentukan bahwa beberapa aktivitas tidak dihargai, mereka mungkin tidak akan terlibat di dalamnya, bahkan ketika perusahaan mengharapkan karyawan untuk melakukan hal tersebut. Imbalan harus dikaitkan dengan jenis kinerja yang diharapkan. Penghargaan juga terikat pada budaya. Respon individu terhadap imbalan secara umum dan imbalan tertentu berbeda-beda, bergantung pada budaya asal mereka. Terakhir, penghargaan tidak selalu diperlukan dalam konteks yang tepat. Individu seringkali memotivasi dirinya secara intrinsik dan dapat mencapai tingkat kinerja yang cukup tinggi dengan melakukan hal tersebut. Kita juga tahu bahwa pembelian imbalan atas sesuatu yang sebelumnya dilakukan atas dasar motivasi intrinsik akan menurunkan motivasi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih.